Pada saat aku lagi sana di sebuah kafe, ada seorang yang belum pernah bertemu denganku. Tapi dia langsung menghampiriku untuk kenalan. Sontak aku kaget lihat wajahnya juga seperti lagi marah, terutama badannya kekal seperti artis Hollywood. Kalau nggak salah, karena sudah lama nggak nonton film luar. Setidaknya ingat namanya sekilas walaupun agak ragu sih, tapi nggak apa-apa. "Permisi, boleh kenalan nggak?" tanya seorang laki-laki berbadan kekar. Tapi aku tak langsung jawab, melainkan lihat dulu sikapnya bagaimana, supaya aku nggak salah paham kalau terjadi sesuatu antara kita berdua. Biar masalahnya diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menggunakan emosi. "Boleh," jawabnya singkat. Dia tetap berusaha berada di sini sampai aku menerimanya secara terbuka, tanpa adanya ingin menutup pertemanan. Padahal semua itu hanya omong kosong, sama sekali tak ada benarnya. Lagian semua informasi tersebut tahu dari mana sih? Seharusnya dia konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan, supaya nggak ada kesalahpahaman. Terkadang warga sini lebih percaya omongan tanpa bukti. Mau sampai kapan mempercayakan berita yang belum tentu benar adanya? Jika nanti dia ada yang ngaporin berkaitan dengan hoax, berarti kau harus berurusan dengan pihak berwajib. Untungnya aku masih sabar menghadapi orang seperti itu. Seakan-akan semua itu untuk menjelekkan pada saat lagi di kerumunan banyak orang. Pastinya mereka akan berpikiran negatif thinking tentang aku. Ini mah perlu diklarifikasi banyak media supaya ntar gak terjadi lagi berita yang berkaitan dengan hoax. Perkenalkan, nama saya Rido Fadli, jurusan Sastra Indonesia. Sambil tersenggung. Tapi aku nggak bisa mengalahkan mereka tanpa adanya bukti. Untuk saat ini, aku hanya bisa berdoa saja. Salam kenal, perkenalkan, nama saya Ufi Endrawan, jurusan Sastra Indonesia. Tapi masih melihat karakter itu seperti apa. Pada saat penilaian, ada saja cenderung membuat aku kesal. Orang yang barusan kata-katain di dekat telinga Rido, aku langsung bantah karena supaya gak percaya yang dibicarakan orang tersebut. Aku gak bisa sebutkan namanya karena sudah terlanjur kesal sama sikapnya, seolah-olah mereka tahu mengerti tentangku. Padahal semua itu bohong yang menurutku akan mengakibatkan ada rasa kebencian dalam dirinya, tak apa dalam hal kelakuan, bicara, atau berkaitan dengan masa lalunya. Alhamdulillah Rindu tak langsung mempercayai omongannya, namun dalam waktu sekejap langsung membelaku. Mau kaya apa sih? Jangan seakan-akan kalian tuh paling benar di bumi, ujar Rindu dengan bicara tinggi malah sekali. Wah, aku selalu sama Rindu, berani banget marahin mereka. Padahal kalau kalian tahu, semua itu adalah alumni kampus ini yang paling kejam. Tapi itu sangat berani menghadapi mereka semua. Aku ingin bantu tapi terhalang oleh amanat dari orang tuaku. Nah, jangan pernah sekali menyelesaikan masalah dengan cara berantem, tapi selesaikannya dengan cara kepala dingin. Kenapa? Karena setiap masalah pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Sebenarnya dari situ aku mulai berpikir kenapa setiap ada orang punya masalah pasti berantem. Belum pernah melihat menyelesaikan sebuah masalah dengan cara kepala dingin atau mencari jalan keluar. Kadang aku belum pernah merasakan betapa pentingnya untuk selesaikan sebuah masalah dengan cara kekeluargaan. Tapi malah beberapa orang setiap ada masalah suka banget berantem. Terkadang aku kesal juga terhadap mereka semua. Malah sempat aku punya masalah tapi selesainya menyenangkan. Sedangkan kalian berkenan selesai, ini malah tambah ribet masalahnya. Aku langsung turun tangan biar masalah cepat selesai.
Kejadian seperti itu membuatku cara berpikir mulai dewasa tanpa ada pikiran kanak-kanak. Otomatis aku harus berubah dalam bersikap lebih berwibawa dan tegas. Walaupun kondisi kesehatan tak bisa melalui seorang secara berlebihan, namun dengan cara aku biar orang sekitar merasa harus menerima apa yang aku bicarakan sekaligus mengerti. Kemudahan dalam berinteraksi sama teman, sahabat, dan lainnya bisa dilihat dari reaksi mereka semuanya. Mungkin hal-hal terbaru berkait tentang teknologi lagi berkembang saat ini pasti bakal mau beli biar nggak diketawain sama teman-temannya. Aku malah kurang update kalau masa begitu, sedangkan pas orang mengenai perfilman, musik, tahu banget. Ingin tahu perkembangan sejauh mana. Terkadang pembajakan masih merajalela sampai sekarang. Belum ada kesadaran dari mereka supaya berhenti untuk melakukan pembajakan. Itu semua bisa merugikan pihak-pihak yang sudah berjuang membuat sesuatu supaya makin maju. Entah mengapa semua itu adalah omong kosong belaka. Selagi ada yang gratis, pasti mereka ke arah di sana. Dibanding harus bayar, pasti pada gak mau, alasannya lagi gak punya uang. Terkadang gak menghargai kehadirannya pasti sangat menyakitkan, lebih parah dari sakit hati karena perempuan yang sedang aku alami sekarang. Jika nanti kalau memang gak berjodoh sama sekali, aku memutuskan gak akan menerima seorang perempuan lagi. Semua itu bisa diatasi dengan cara sederhana, yaitu berkumpul bersama teman di tempat nongkrong. Biasanya aku mengalami kegalauan soal percintaan. Malah siapa dulu nulis lirik bareng temanku, kalau nggak salah judulnya Mencintaimu dengan Sepenuh Hati. Aku masih ingat pada tahun 2014, masih di waktu SMP kelas 3. Malah sampai sekarang pun belum ada kabar. Padahal ingin deh silaturahmi sama dia sambil tanya persoalan lirik lagu baru yang berkaitan dengan isi hatiku lagi galau. Mudah-mudahan sih dia bisa bantu aku mulai sebuah lagu walaupun nggak langsung ketemu sama dia. Pasti lagi sibuk mengerjakan tugas kuliah. Terakhir itu ketemuan pada saat aku lagi berada di Gramedia. Itu pun cuma sebentar. Setelah 3 tahun tidak berjumpa dengannya. Kadang rasa rindu mulai muncul lagi dalam benakku. Walau beberapa saat pasti bakal hilang begitu saja tanpa adanya kasih tahu dulu. Oh iya, dia kuliah di Telkom University, ambil jurusan manajemen informatika. Dia itu menurutku paling kreatif di sekolahnya dulu, tapi setelah melihat tulisan atau konsep yang dia buat, bagus banget. Aku pun kalah soal mengenai penulisan dalam bentuk karya. Ada kejuaraan membuat sesuatu pasti yang jualnya dia. Sedangkan aku sendiri juga kedua. Gak apa-apa, walaupun begitu aku tetap bangga punya teman sepertimu. Semoga saja suatu saat kita berdua bisa bertemu lagi untuk membahas persoalan yang terdahulu maupun yang sekarang. Asalkan dia jangan pernah melupakan kenangan bersama aku. Kalau misalkan lupa, wah itu bukan namanya sahabat. Mereka ingin lupakan sahabat yang sekian lama dia ketemu. Aku mendoakan terbaik buat sahabat perjuangan dari kelas 1 sampai lulus SMP. Bersahabat tidak pernah melupakan kenangan bersama dari susah sampai sukses, tetap merendah walaupun sudah punya segalanya.